Menara Cukong ke-88. Novel fiksi bela diri edisi yang ke-861 hingga 865. Bersama Susara Serak, cerita berlanjut. Melihat datangnya naga petir dan guntur, Cukong memegang pedang langit naga di tangannya, dan langsung mengerahkan kekuatan suci dan kekuatan fisik dalam badannya hingga batas maksimal, lalu menebas dengan kuat di depannya. Pedang ilahi 8 kehancuran. 8 atribut yakni emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur dan kegelapan berkumpul bersama dengan gila-gilaan seakan-akan mereka telah menerima panggilan yang mematikan. Dalam sekejap, hantu pedang Dewa 8 warna yang besar mengembun di atas kepala Cukong, melepaskan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Naga guntur yang dipadatkan Zhou Yunting, dan jalan guntur yang diberkati olehnya, menduduki peringkat 20 teratas di antara semua jalan tingkat rendah di langit dan bumi. Hantu pedang Dewa 8 warna yang dipadatkan oleh Cukong, dan 8 jalan langit dan bumi tingkat rendah yang diberkati olehnya, masing-masing dari mereka berada di peringkat 20 teratas. Kekuatan guntur yang dibawa oleh naga petir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan pedang yang dilepaskan oleh bayangan pedang Dewa 8 Desolate. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dengan berkah 8 cara tingkat rendah langit dan bumi, hantu pedang 8 warna, yang membawa kekuatan yang menakutkan, menerobos udara dan menebas ke arah naga guntur dan kilat. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar, menyebabkan badai yang mengerikan. Ruang di alam dewa ribuan atau bahkan puluhan ribu kali lebih padat daripada ruang di alam abadi. Keterampilan sihir yang dipertukarkan antara Cukong dan Zhou Yunting tadi, jika ditempatkan di negeri dongeng, mampu menembus ruang dalam radius 10.000 meter. Namun di dunia dewa, itu hanya menyebabkan badai. Bila seseorang ingin menerobos ruang surga dewa bawah, seseorang mesti mencapai tingkat raja surgawi atau lebih tinggi. Mata para penonton tertuju pada panggung nomor 1, ingin melihat siapakah yang akan menjadi pemenang dalam duel ajaib ini. Meskipun Zhou Yunting telah berusaha sekuat tenaga, naga gila menghancurkan langit dan pedang ilahi 8 Desolate keduanya merupakan keterampilan dewa tingkat tinggi tingkat kuning tingkat rendah. Zhou Yunting hanya mengolahnya sampai tingkat menengah. Namun, Cukong telah mengolah pedang Dewa 8 Desolate dengan sempurna, dan ketika dia mengerahkan seluruh kekuatannya tidak lebih lemah dari keterampilan dewa tingkat menengah kuning biasa. Setelah hantu naga petir dan pedang ilahi 8 warna terhenti di udara selama beberapa tarikan napas, mereka tak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi ketiadaan. Engah. Zhou Yunting merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan aliran darah merah terang menyembur keluar dari mulutnya. Badannya terlempar ke belakang dan mundur ke tepi ring sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan dirinya. "Kamu kalah," kata Cukong acuh tak acuh. Zhou Yunting mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, menggertakkan giginya dan berkata, "Wah, kuakui aku tidak sekuat dirimu. Tapi aku punya pendukung di belakangku, dan kau hanyalah orang desa yang baru saja naik ke alam dewa. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Bermimpilah." Dia menyimpan tombak guntur gila Zixiao di tangannya, lalu membalik telapak tangannya dan mengambil tombak lain dari cincin penyimpanan. Itu adalah tombak biru tua dengan 5 naga ganas terukir di badan tombak, memancarkan niat tombak yang mengerikan. Tombak 5 naga pemecah awan. Raut wajah Liu Changqing sedikit berubah. Ia menoleh untuk melihat Du Wujiang yang berdiri di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Du, tidak pantas bagi Zhou Yunting untuk bertarung dengan senjata dinasmu." Tombak 5 naga pemecah awan adalah senjata pamungkas Du Wujiang. Ini adalah artefak tingkat rendah tingkat 3 dengan kekuatan yang sangat kuat. Dengan berkahnya, kekuatan tempur Zhou Yunting akan meningkat beberapa kali lipat. Tentu saja, tingkat kultivasi Zhou Yunting tidak cukup untuk mengaktifkan tombak awan pemecah 5 naga. Agar Zhou Yunting dapat mengaktifkannya, Du Wujiang menggunakan esensi dan darahnya sendiri sebagai panduan untuk menanam segel rahasia di badannya. Jika Zhou Yunting berusaha sekuat tenaga, menghabiskan saripati dan darahnya sendiri, serta mengaktifkan segel rahasia, dia hampir tidak dapat mengaktifkan tombak 5 naga pemecah awan dan menggunakan sebagian kekuatannya. Tentu saja, Zhou Yunting harus membayar mahal atas perbuatannya ini. Alasan mengapa Du Wujiang meninggalkan kartu truf ini kepada Zhou Yunting adalah untuk berjaga-jaga. Tanpa diduga, itu ternyata berguna.
Sepertinya tidak ada aturan dalam ujian pemula yang melarang peserta menggunakan artefak tingkat tinggi, kan? Du Wujiang berkata dengan tenang, Zhou Yunting dapat mengaktifkan tombak pemecah awan 5 naga, yang merupakan kemampuannya sendiri. Ketika Liu Changqing mendengar kata-kata Du Wujiang yang tidak tahu malu, dia hanya bisa mendengus dingin. Tuan Kota Zheng sedang mengasingkan diri, jadi kali ini persidangan pendatang baru akan dipandu oleh Du Wujiang. Kecuali tindakan Du Wujiang membangkitkan kemarahan publik, tidak ada yang dapat ia lakukan. Saya harap Cukong tidak akan menderita luka yang tidak dapat diperbaiki. Liu Changqing mendesah dalam hatinya. Meskipun dia sangat optimis terhadap Cukong, Zhou Yunting, yang dilengkapi dengan tombak awan pemecah 5 naga, bahkan dapat mengancam seorang pria kuat di akhir tingkat kelima Dewa Sejati. Dia tidak menyangka Cukong mampu menciptakan keajaiban dan mengalahkan Zhou Yunting. Bukan hanya dia saja yang berpikir begitu, tetapi semua orang yang hadir juga berpikir begitu. Liu Zixu bahkan telah mengeluarkan pil penyembuhan tingkat rendah tingkat 2 dari cincin penyimpanannya, siap untuk memberikannya kepada Cukong segera setelah dia terjatuh dari panggung, untuk membantu menstabilkan luka-lukaannya. Di ring nomor 1, Zhou Yunting tiba-tiba menepuk dadanya dan memuntahkan darahnya sendiri. Kemudian dia menodai tangannya dengan saripati dan darahnya sendiri dan membentuk segel dengan kecepatan yang cepat. Dengan kekuatan penuhnya, segel rahasia yang ditanam Du Wujiang di badannya mulai bekerja. Melalui pengaruh segel rahasia, dia mampu membangun sedikit koneksi dengan tombak 5 naga pemecah awan dan mampu memanfaatkan sebagian kekuatannya. Cukong, bersiaplah untuk Mahtei. Zhou Yunting menatap tajam ke arah Cukong dan mengeluarkan raungan memahteikan. Naga gila menghancurkan langit. Ledakan. Zhou Yunting memegang tombak 5 naga pemecah awan di tangannya dan menusiukannya dengan sekuat tenaga. Energi ilahi agung yang dikaitkan dengan guntur berkumpul dengan liar, dan langsung mengembun menjadi 3 naga petir yang buas, melepaskan kekuatan guntur yang mengerikan. Tombak 5 naga pemecah awan dibuat menggunakan material dewa tingkat 3 dan bola naga dari 5 naga dewa. Jika Zhou Yunting dapat menggunakan kekuatan terkuat dari tombak 5 naga pemecah awan, dia dapat memadatkan 5 naga guntur dan petir. Namun kini ia hanya dapat menggunakan sebagian kekuatan tombak 5 naga pemecah awan, sehingga ia hanya dapat memadatkan 3 naga petir. Meski begitu, serangan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh dewa sejati biasa di akhir level kelima. Di bawah kekuatan penuh Zhou Yunting, 3 naga petir yang ganas meraung ke langit, membawa kekuatan guntur yang luar biasa, dan menghantam Cukong dengan momentum yang mengerikan. Para penonton melihat hal itu dan menggelengkan kepala serta mendesah. Kekuatan Cukong memang sudah cukup kuat, tapi sayang lawannya adalah Zhou Yunting. Jika Cukong berpartisipasi dalam uji coba pemula tahun depan, dia pasti akan menyapu bersih semua kultivator dan menjadi yang pertama. Sayang sekali tidak ada yang namanya jika. Inilah keuntungan memiliki pendukung. Jika Zhou Yunting bukan murid langsung Du Wujiang, pemenang duel ini pastilah Cukong. Cukong mendengarkan desahan semua orang, dengan senyum tipis di wajahnya. Semua orang mengira dia pasti kalah, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia hanya menggunakan 70% kekuatannya. Kekuatan serangan ini memang sangat kuat, dan itu sepadan dengan kekuatan penuhku. Cukong menatap ketiga naga petir yang menyerangnya dan berkata dengan ringan. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Mungkinkah Cukong masih memiliki kartu truf yang belum dimainkannya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Orang ini pasti menggertak dan mencoba mengganggu Taoismeku. Teriak Zhou Yunting dalam hatinya. Cari sumber asli artikel ini. Situs web E8 berbahasa Mandarin E8ZW.com. Tetapi apa yang dilakukan Cukong selanjutnya bagaikan baskom berisi air es, yang mendinginkannya hingga ke tulang. Transformasi naga. Cukong terlihat membentuk segel dengan tangannya dengan cepat dan melakukan teknik rahasia dalam sekejap. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga datang dari badan Cukong. Sisik naga yang keras langsung mengembun di badannya, dan 2 tanduk naga tumbuh di dahinya, memancarkan kekuatan naga yang mengerikan. Di bawah pengaruh teknik rahasia, tingkat kultivasi Cukong secara paksa ditingkatkan dari tahap awal tingkat keempat Dewa Sejati ke tahap tengah tingkat kelima Dewa Sejati. Dengan tambahan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya mendekati Dewa Sejati di akhir level kelima. Saat kekuatan Cukong terus meningkat, efek peningkatan dari transformasi naga juga melemah.
Saat berada di negeri dongeng, Cukong dapat langsung naik ke 5 alam kecil. Namun saat ini, ia hanya dapat secara paksa naik ke 4 alam kecil. Setelah Cukong melangkah ke cermin Dewa Surgawi, efek peningkatannya akan semakin melemah. Namun, bagi Cukong sekarang, transformasi naga sudah cukup. Pedang ilahi 8 kehancuran. Cukong menggenggam pedang langit naga dengan erat di kedua tangannya, menyuntikkan seluruh kekuatan suci dan kekuatan fisik ke dalam pedang itu, lalu menebasnya dengan kuat di depannya. Ledakan. 8 atribut yakni emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur dan kegelapan berkumpul kembali. Seketika itu pula ia berubah menjadi hantu pedang dewa 8 warna yang besar, melayang di atas kepala Cukong. Membunuh. Di bawah upaya penuh Cukong. Dengan berkah 8 cara tingkat rendah langit dan bumi, hantu pedang 8 warna, yang membawa kekuatan pedang yang mengerikan, menebas dengan ganas ke arah 3 naga petir yang menyerang. Meskipun Zhou Yunting memiliki berkah tombak awan pemecah 5 naga, Cukong yang telah melakukan transformasi naga rahasia lebih kuat. Setelah hantu pedang dewa 8 warna dan 3 naga guntur dan kilat berada dalam kebuntuan selama beberapa tarikan napas, hantu pedang dewa 8 warna akhirnya menang. Ini tidak mungkin, Zhou Yunting menjerit, merasakan ketakutan tak terhingga di dalam hatinya. Dia mati-matian menghabiskan energi vital dan darahnya sendiri dalam upaya meningkatkan kekuatan keterampilan sihirnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, akhir cerita sudah ditentukan. Retak, retak, retak. Setelah beberapa saat, beberapa suara pecah terdengar. Hantu pedang dewa 8 warna memotiong 3 naga guntur dan kilat menjadi beberapa bagian dan langsung menuju ke arah Zhou Yunting. Ah! Zhou Yunting menjerit dan terjatuh dengan keras di luar ring bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya. Dia berlumuran darah, terluka parah, dan pingsan. Para penonton melihat kondisi Zhou Yunting yang menyedihkan, semuanya dengan mulut ternganga karena tidak percaya. Mereka mengira Zhou Yunting, yang menggunakan artefak tingkat rendah kelas 3 tombak 5 naga pemecah awan, pasti akan menang. Hasilnya, pada saat berikutnya, Cukong menamparkan wajah semua orang dengan tindakan praktis. Pah! Ada yang mengira mereka berhalusinasi dan tak kuasa menahan diri untuk menamparkan wajah mereka sendiri. Rasa sakit di wajahnya membuatnya yakin bahwa apa yang terjadi di depan matanya adalah nyata. Cukong benar-benar mengalahkan Zhou Yunting. Suara tamparan itu membangunkan semua orang dari keterkejutannya. Aku yakin Cukong jelas bukan seorang dewa kesayangan biasa. Dia kemungkinan besar adalah dewa kesayangan tingkat tinggi yang legendaris. Hari ini mataku benar-benar terbuka. Dengan kekuatan Cukong, banyak kultivator yang telah naik ke alam dewa selama lebih dari 10 tahun bukanlah tandingannya. Setan akan muncul di 9 kota kita. Liu Changqing menatap Cukong dengan mata penuh keterkejutan. Dia punya ide yang sama seperti orang lain, mengira bahwa Cukong kemungkinan besar adalah makhluk surgawi tingkat tinggi, disukai oleh para dewa dan surga, dan punya keberuntungan besar. Meskipun ide ini masih perlu diverifikasi. Namun penampilan Cukong sudah cukup untuk menaklukkannya. Secara kebetulan, Liu Zixu juga merekomendasikan Cukong kepadanya. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan membawa Cukong ke dalam keluarga Liu tidak peduli betapa murah hatinya syaratnya. Ekspresi Du Wujiang sangat kontras dengan Liu Changqing. Tatapan yang dia berikan pada Cukong dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berharap dia bisa melakukannya sendiri dan mengirim Cukong ke kemah Teihan. Tetapi jika dia melakukan ini di depan umum, keluarga Du tidak akan pernah bisa mendapatkan pijakan di 9 kota lagi. Wah, sebaiknya kau menjadi orang yang disukai tingkat tinggi. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membuatmu berharap mah teh saja. Du Wujiang menatap Cukong dengan mata tajam. Dia sudah punya rencana jahat dalam pikirannya. Di panggung nomor 1, Cukong melirik ke-21 kultivator yang tersisa dan berkata dengan sangat mendominasi. Siapa yang masih belum yakin? 21 kultivator itu merasakan tatapan Cukong dan menundukkan kepala untuk menunjukkan ketundukan mereka. Bahkan Zhou Yunting yang terkuat pun telah dikalahkan, jadi semakin mustahil bagi mereka untuk menandingi Cukong. Naik ke panggung untuk menantang sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Dengan cara ini, Cukong mengamankan tempat pertama terlebih dahulu. 21 biksu yang tersisa mengarahkan pandangan mereka ke arena nomor 2 hingga 8 dan memulai kompetisi sengit. Dalam sekejap mata,
Setengah jam berlalu. Pemilik 7 arena lainnya telah diputuskan. Pada titik ini, uji coba pemula telah berakhir. Langkah berikutnya adalah pemberian hadiah. Sebagai tuan rumah uji coba pemula tahun ini, Du Wujiang memberikan penghargaan satu persatu dimulai dari peringkat ke-8. Pemenang tempat ke-8 menerima 2.000 batu dewa tingkat rendah. Pemenang tempat ke-7 menerima 4.000 batu dewa tingkat rendah. Pemenang tempat ke-3 menerima 12.000 batu dewa tingkat rendah dan senjata dewa menengah tingkat 1. Sebagai tempat kedua, Zhou Yunting memenangkan 14.000 batu dewa tingkat rendah dan senjata dewa tingkat tinggi tingkat 1. Ketika berbicara tentang Cukong, wajah Du Wujiang tampak muram seperti air. Dia melempar cincin penyimpanan, berbalik dan pergi, tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Cukong sama sekali tidak mempedulikannya. Dia langsung mengaktifkan kekuatan jiwanya dan meraih cincin penyimpanan. Isinya adalah 16.000 batu dewa tingkat rendah, pedang emas, dan piring giok berbentuk naga. Pedang emas itu bernama pedang Jinsu, dan mutunya telah mencapai artefak tingkat tinggi tingkat pertama. Dan token giok berbentuk naga itu adalah tanda masuk ke lembah naga. Akhirnya aku mendapat kualifikasi untuk memasuki lembah naga. Selanjutnya, aku hanya perlu menunggu lembah naga dibuka dan mengumpulkan 8 jenis darah esensi naga tingkat tinggi tingkat pertama, dan kemudian aku bisa melangkah ke tingkat ke-9 seni naga leluhur. Mulut Cukong melengkung membentuk senyum tipis. Sesuai dengan praktik masa lalu. Setelah ujian pemula selesai, lembah naga akan dibuka dalam waktu 5 hari. Cukong mengambil cincin penyimpanan, berbalik dan meninggalkan alun-alun pusat dan kembali ke villa. Begitu dia tiba, banyak orang datang mengunjunginya. Orang-orang ini semua memiliki satu tujuan, yaitu merekrut Cukong. Cu sayang, Shen Baoxuanku memiliki banyak toko di 9 kota, dan dipimpin oleh beberapa dewa yang kuat. Kami cukup kuat. Aku dengan tulus mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Keluarga Wang saya lebih kuat dari Shen Baoxuan, dan lebih tulus. Teman Cu, keluarga Feng saya adalah pilihan terbaik. Untuk merekrut Cukong, beberapa kekuatan menawarkan 2 artefak tingkat rendah kelas 2. Cari artikel ini yang pertama kali diterbitkan. Ruwen.com. Beberapa kekuatan bersedia menanggung biaya pil Sengsuan yang dibutuhkan Cukong untuk kultivasinya. Ada pula pasukan yang ingin mengambil alih keterampilan menengah tingkat kuning yang terbaik. Namun semuanya ditolak oleh Cukong satu persatu. Dalam hal senjata sihir, ia memiliki senjata sihirnya sendiri, pedang naga langit, yang dapat terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan level kultivasinya. Mengenai ramuan ajaib, dia sendiri adalah seorang alkemis suci dan dapat membuatnya sendiri. Sedangkan untuk kemampuan sihir, ia memiliki Chaos Empress. Semua keterampilan sihir yang diajarkan sang permaisuri kepadanya adalah yang paling cocok untuknya. Keluarga Liu dengan tulus mengundang Anda untuk menjadi pejabat tamu. Kami tidak akan memberlakukan batasan apapun kepada Anda setiap hari. Anda hanya perlu membantu kami saat keluarga Liu membutuhkannya. Terdengar suara yang familiar. Cukong menoleh dan melihat Liu Zixu berjalan memasuki halaman. Jika Cukong setuju, keluarga Liu bersedia membuka harta karun keluarga tingkat pertama dan mempersilakan Tuan Chu memilih 2 harta karun mana saja. Kata Liu Zixu sambil tersenyum. Ketika orang-orang dari kekuatan lain mendengar persyaratan yang ditawarkan oleh keluarga Liu, mereka semua terkejut. Keluarga Liu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk merekrut Cukong. Tahukah kamu, keluarga Liu adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Dijiu. Kepala keluarga, Liu Changqing, telah mencapai tingkat ke-9 awal Dewa Surgawi. Bahkan jika kamu melihat beberapa kota besar di sekitarnya, dia dianggap sebagai orang yang sangat kuat. Ada banyak harta berharga di perbendaharaan keluarga Liu. Keluarga Liu tidak hanya mengizinkan Cukong memilih 2 harta karun dari lantai pertama pagoda. Ia hanya diperbolehkan bertugas sebagai pejabat tamu dan tidak dibatasi oleh aturan apapun dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisi seperti itu sangatlah menguntungkan. Cukong sudah memiliki kesan yang baik terhadap Liu Zixu, dan persyaratan yang ditawarkan oleh keluarga Liu memang murah hati, jadi dia menyetujui tawaran Liu Zixu. Mendengar ini, Liu Zixu tersenyum dan berkata, mulai sekarang, Cu akan menjadi tamu di keluarga Liuku, dan statusmu setara dengan seorang tetua. Sambil berbicara, dia membalik tangannya, mengeluarkan token tamu dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Cukong. Cukong telah bergabung dengan keluarga Liuku,
kalian semua boleh pergi, kata Liu Zixu kepada semua orang. Setelah itu, dia membawa Cukong kembali ke keluarga Liu. Sekarang setelah kamu bergabung dengan keluarga Liu, kamu dan aku adalah satu keluarga. Mulai sekarang, kamu tidak perlu memanggilku pembimbing lagi. Panggil saja aku saudara Zixu. Liu Zixu berkata kepada Cukong, aku tidak akan memanggilmu Chu Xiaoyou lagi di masa depan untuk menghindari keterasingan. Cukong mengangguk. Harta karun keluarga adalah tempat terpenting bagi keluarga Liu. Harta karun tersebut terletak di halaman belakang rumah Liu. Harta karun tersebut tidak hanya dijaga oleh para tetua di alam dewa surgawi, tetapi juga memiliki formasi dewa yang kuat. Liu Zixu membawa Cukong ke kas keluarga dan mengeluarkan surat perintah Liu Changqing. Sang tetua penjaga menerima perintah dan segera membuka formasi sihir. Kau hanya bisa memilih 2 harta karun dari lantai pertama gudang harta karun. Jika kau melakukan sesuatu di luar itu, aku akan langsung membunuhmu. Kata tetua pelindung itu dengan acuh tak acuh. Cukong mengangguk dan melangkah ke lantai pertama perbendaharaan. Perbendaharaan keluarga Liu memiliki 2 lantai, dan apapun yang dapat diletakkan di lantai 2 merupakan harta yang tak ternilai harganya. Meskipun Cukong hanya dapat memilih 2 harta karun dari perbendaharaan harta karun tingkat pertama, itu sudah cukup baginya yang tingkat kultivasinya hanya di tingkat keempat awal dewa sejati. Begitu Cukong melangkah ke lantai pertama perbendaharaan, deretan harta karun yang mempesona langsung terlihat. Keluarga Liu layak menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di kota di Jiu. Fondasinya memang kuat, kata Cukong dengan penuh emosi. Tingkat pertama rumah harta karun itu tidak hanya berisi teknik magis, keterampilan magis, pil magis, dan senjata magis, tetapi juga teknik rahasia dan warisan. Di antara semuanya, yang paling berharga adalah keterampilan sihir tingkat lanjut tingkat kuning yang disebut teknik pedang pembunuh 7 api langit. Jika seorang kultivator di alam dewa sejati dapat menguasainya, ia akan mampu melawan lawan dari beberapa level. Benda paling berharga kedua adalah pedang dewa tingkat rendah tingkat 2 bernama pedang Longgang Po Xiao, yang sangat kuat. Cukong berjalan mengelilingi lantai pertama perbendaharaan, memilih 2 harta karun, lalu berbalik untuk berjalan keluar. Apakah kamu sudah membuat pilihan secepat ini? Liu Zixu bertanya sambil tersenyum. Tetapi ketika dia melihat harta karun yang dipilih Cukong, dia sedikit tertegun. Liu Zixu awalnya mengira Cukong akan memilih teknik pedang pembunuh 7 api langit dan pedang pemecah langit Longgang yang paling berharga, tetapi Cukong memilih kedua warisan itu. Yaitu catatan tentang pil ilahi tingkat rendah dan penjelasan rinci tentang formasi ilahi tingkat rendah. Di antaranya, catatan pil dewa tingkat rendah ditulis oleh seorang ahli pil dewa tingkat rendah kelas 2. Catatan ini tidak hanya mencatat pengalaman ahli pil dewa dalam alkimia dan metode rahasia pengendalian api yang dipraktikkannya, tetapi juga lebih dari 20 resep pil dewa. Penjelasan rinci tentang formasi ilahi tingkat rendah ditulis oleh seorang master formasi ilahi tingkat rendah tingkat 2. Buku ini mencatat pengalaman master dalam menyiapkan formasi, serta puluhan diagram formasi ilahi. Meskipun kedua jenis warisan ini sangat berharga, namun masih kalah dengan teknik pedang pembunuh 7 api langit dan pedang pemecah langit geng panjang. Yang terpenting, energi manusia terbatas. Menurut Liu Zixu, Cukong awalnya mengolah ki dan badan. Jika dia lebih banyak menggunakan energi untuk alkimia dan formasi, itu pasti akan sangat memengaruhi kultivasinya. Liu Zixu mengingatkan, Cukong, berlatih dao alkimia dan dao formasi terlalu menyita waktu. Saya sarankan agar kamu mencurahkan seluruh energimu pada dao pemurnian ki dan pemurnian badan. Hanya dengan cara ini kamu dapat mencapai kesuksesan besar di masa depan. Terima kasih atas kebaikanmu, Saudara Zixu. Ilmu alkimia dan ilmu formasi tidak akan memengaruhi kecepatan kultivasiku. Cukong menjawab sambil tersenyum. Liu Zixu hendak mengatakan sesuatu, tetapi tetua pelindung telah menutup pintu perbendaharaan. Sekarang, bahkan jika Cukong menyesal dan ingin memilih harta karun itu lagi, sudah terlambat. Oh, Liu Zixu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia merasa bahwa Cukong masih terlalu muda dan mengira bahwa jalan ramuan dewa dan formasi dewa sama sederhananya dengan jalan ramuan abadi dan formasi abadi. Namun, mereka tidak tahu bahwa kesulitan jalan ramuan ilahi dan formasi ilahi adalah 1000 atau 10.000 kali lipat dari jalan ramuan abadi dan formasi abadi.
Ada banyak ahli alkimia dan ahli formasi papan atas di dunia peri yang, setelah naik ke alam dewa, telah berlatih keras selama beberapa dekade tetapi belum membuat kemajuan sedikitpun. Belum lagi, Cukong juga harus berlatih ki dan latihan badan. Yang tidak diketahui Liu Zixu adalah bahwa Cukong bukanlah seorang praktisi dari 4 jalur. Prestasinya di jalur jiwa sama sekali tidak kalah dengan mereka yang berlatih ki, berlatih badan, berlatih alkimia, dan berlatih formasi. Bagi praktisi awam, berlatih beberapa jalur sekaligus memang sangat menyita tenaga dan waktu. Namun bagi Cukong, pemilik pagoda kekacauan, yang paling ia miliki adalah waktu. Setelah Cukong memasukkan catatan tentang pil ilahi tingkat rendah dan penjelasan rinci tentang formasi ilahi tingkat rendah ke dalam cincin penyimpanannya, dia mengikuti Liu Zixu keluar dari halaman belakang. Begitu keduanya keluar dari halaman belakang, mereka melihat seorang lelaki tua bermata tajam dan seorang lelaki muda bertemperamen luar biasa tengah minum teh di taman. Penatua kedua, Liu Zixu sedikit mengernyit, dan firasat buruk muncul di hatinya. Lelaki tua dengan mata tajam itu adalah tetua kedua dari keluarga Liu. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 awal Dewa Surgawi dan dia sangat kuat. Pemuda dengan temperamen luar biasa di sampingnya adalah cucunya Liu Xinhao, juga jenius terkuat dalam garis keturunannya. Ia memiliki urat nadi dewa tingkat 3, telah naik ke alam dewa selama 8 tahun, dan kultivasinya telah mencapai tingkat ke-5 dewa sejati. Liu Zixu ingin berpura-pura tidak melihat tetua kedua dan bersiap untuk segera pergi bersama Cukong. Cari artikel ini yang pertama kali diterbitkan, Raksu.com. Tetapi mereka mendapati bahwa sesepuh kedua melintas dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Jantung Liu Zixu berdebar kencang. Jelaslah bahwa tetua kedua sedang menunggu mereka. "Zixu, mengapa kau tidak membungkus saat melihatku?" tanya tetua kedua dengan dingin. Mendengar ini, Liu Zixu hanya bisa mengepalkan tangannya dan memberi hormat. "Salam, tetua kedua." Meskipun dia juga seorang penatua, statusnya masih kalah dengan penatua kedua yang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat ke-7 awal Dewa Surgawi. Sebagai tamu kehormatan, status Cukong setara dengan tetua biasa, dan dia juga perlu melakukan formalitas saat bertemu dengan tetua kedua. Seperti Liu Zixu, dia membungkuk sedikit, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Salam, tetua kedua." Tetua kedua mengangguk pelan, lalu mengalihkan pandangannya ke Cukong. "Kau adalah Cukong yang menonjol dalam ujian pemula, kan? Tetua ini ingin membuat kesepakatan denganmu." Mendengar ini, Liu Zixu langsung ingin menolak atas nama Cukong. Namun, tetua kedua tidak memberinya kesempatan untuk berbicara, dan langsung berkata, "Asalkan kau memberikan tempatmu di Lembah Naga kepada cucuku Liu Xinhao. Saat Xinhao kembali dari Lembah Naga, aku akan memberimu 20% dari saripati darah naga yang diperolehnya." Perkataan tetua kedua dipenuhi dengan kesombongan, seolah-olah Cukong telah mendapatkan banyak keuntungan dalam kesepakatan ini. "Maafkan aku, tetua kedua, aku berencana untuk memasuki Lembah Naga sendirian." Cukong menggelengkan kepalanya dan menolak. Wajah tetua kedua sedikit menggelap, dan dia mendengus dingin, "Apakah menurutmu syarat yang kuberikan terlalu rendah? Tahukah kau bahwa ada 3 orang lagi yang memasuki Lembah Naga kali ini, dan basis kultivasi mereka semua berada di atas tahap tengah tingkat ke-5 Dewa Sejati, dan kekuatan mereka jauh melampaui Zhou Yunting. Di antara mereka, yang terkuat bernama Du Feiyu, seorang jenius dari keluarga Du, yang kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-6 awal Dewa Sejati. Jika kamu memasuki Lembah Naga, kamu pasti akan dibuat gila oleh Du Feiyu. Bahkan jika kamu berhasil kabur secara kebetulan, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Lebih baik berikan tempat itu kepada Xinhao. Dengan kekuatan Xinhao, dia bisa mendapatkan esensi dan darah dari setidaknya 20 hingga 30 naga dengan memasuki Lembah Naga. Memberimu 20% dari hasil panen hanyalah sebuah tawaran. Meskipun tetua kedua berkata lain, Cukong tetap mengatakan hal yang sama. "Saya berencana untuk memasuki Lembah Naga sendiri." Melihat kejadian ini, raut wajah tetua kedua berubah muram, dan kekuatan suci yang dahsyat menyeruak dari badannya, bagaikan sebuah gunung yang menekan Cukong. Liu Zixu segera bertindak, memblokir kekuatan suci Cukong sambil berteriak, "Penatua kedua, Cukong adalah jenius yang secara khusus direkrut oleh patriark ke dalam keluarga. Apakah kamu tidak takut disalahkan oleh patriark karena melakukan ini?" Tetua kedua berkata dengan tegas.
Tetua ini memilih melakukan ini karena pertimbangan memaksimalkan kepentingan keluarga. Tetua ini memiliki hati nurani yang bersih, dan bahkan jika pertemuan umum para tetua diadakan, tetua ini tidak takut. Liu Zixu diam-diam mengutuk tetua kedua karena tidak tahu malu. Saat dia tengah memikirkan cara untuk memecahkan kebuntuan itu, Chu Kong tiba-tiba angkat bicara. Penatua kedua berkata bahwa Liu Xinhao lebih kuat dariku dan bisa mendapatkan lebih banyak dengan memasuki lembah naga. Chu Kong berkata dengan tenang, bagaimana dengan ini? Aku akan bertaruh dengan Liu Xinhao, dan waktunya akan ditentukan sebelum lembah naga dibuka. Jika dia menang, aku akan memberinya tempat di lembah naga. Dia tidak perlu memberiku 20% dari hadiahnya. Tetua kedua tidak ragu sedikit pun dan langsung menyetujui. Itu kesepakatan. Penatua kedua, jangan terburu-buru menyetujui. Dengarkan aku. Chu Kong berkata, karena ini adalah pertarungan judai, penatua kedua juga harus memasang taruhan yang sesuai. Tetua kedua mengangkat alisnya dan mensibir, jika kamu menang, tetua ini akan memberimu 100.000 batu dewa tingkat rendah. Alasan mengapa dia begitu murah hati sepenuhnya karena kepercayaannya pada Liu Xinhao. Menurut pendapat tetua kedua, meskipun Chu Kong mengalahkan Zhou Yunting, Liu Xinhao adalah seorang kultivator dewa sejati tingkat kelima akhir yang sejati, dengan banyak kartu truf di tangannya, dan kekuatannya jauh melebihi Zhou Yunting. Berdasarkan praktik sebelumnya, lembah naga akan dibuka dalam waktu 5 hari setelah ujian pemula selesai. Dalam waktu sesingkat itu, tidak peduli seberapa kuatnya Chu Kong, dia tidak akan pernah bisa mengejar Liu Xinhao. Anda tidak perlu membayar harga apapun dan Anda bisa mendapatkan tempat untuk memasuki Dragon Valley secara gratis, jadi mengapa tidak melakukannya? Setelah bertaruh, tetua kedua membawa Liu Xinhao dan pergi. Liu Zixu tampak bersalah, berpikir bahwa dia telah gagal melindungi Chu Kong. Jangan khawatir, saudara Zixu. Liu Xinhao hanyalah manusia biasa. Dia bukan lawanku, kata Chu Kong dengan penuh percaya diri. Mata Liu Zixu berbinar saat mendengar ini. Mungkinkah Chu Kong yakin bahwa dia dapat mengalahkan Liu Xinhao? Setelah Chu Kong meninggalkan Liu Mansion, dia pergi ke pavilion Kizen terlebih dahulu. Selamat, sahabat muda Chu, karena telah memenangkan tempat pertama dalam ujian pendatang baru dan menjadi tamu keluarga Liu. Manajer Dong memberi selamat. Sebagai kamar dagang terkemuka dengan puluhan cabang, pavilion Kizen sangat berpengetahuan luas. Begitu uji coba pemula selesai, manajer Dong menerima semua informasi dari Chu Kong. Jadi begitu dia tiba, manajer Dong mengenalinya. Chu Kong sama sekali tidak terkejut. Jika pavilion Kizen tidak memiliki kemampuan ini, ia tidak akan menjadi kamar dagang teratas. Saya ingin membeli sejumlah obat ajaib tingkat pertama dan kedua, benih material ajaib, dan pelat susunan ajaib anti mata-mata tingkat kedua, kata Chu Kong. Sambil berbicara, dia membalikkan tangannya, mengeluarkan sebuah daftar dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada manajer Dong. Obat-obatan ajaib dan benih-benih pada daftar tersebut semuanya dipilihnya dari resep-resep pil ajaib dan diagram susunan ilahi dalam catatan-catatan tentang pil-pil ajaib tingkat rendah dan penjelasan terperinci tentang susunan ilahi tingkat rendah. Dengan kumpulan obat-obatan ajaib kelas 1 dan 2 serta benih material ajaib ini, tingkat alkimia dan pembentukannya pasti akan meningkat pesat. Sedangkan untuk pembelian cakram sihir anti mata-mata kelas 2, itu demi keselamatan diri sendiri. Saat ini, keterampilan formasinya hanya pada tingkat rendah dari Master Formasi Ilahi tingkat 1. Villa tempat tinggalnya hanya dilengkapi dengan formasi anti mata-mata tingkat rendah biasa tingkat 1, yang tidak mampu menahan mata-mata orang-orang kuat di alam dewa surgawi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membeli pelat susunan sihir anti mata-mata kelas 2 dan memasangnya di halaman. Manajer Dong mengambil daftar itu dan segera memerintahkan orang untuk mempersiapkannya. Tak lama kemudian, pembantu itu kembali sambil membawa puluhan kantong kain dan 5 lempengan susunan sihir. Chu sayang, ada 5 piring susunan dewa yang sesuai dengan kebutuhanmu. Yaitu, susunan dewa void, susunan dewa roh pikiran surgawi. Manajer Dong memperkenalkan. Setelah berpikir sejenak, Chu Kong memilih arai dewa virtual yang paling mahal dari 5 lempengan arai dewa, ditambah obat-obatan dewa kelas 1 dan 2, dan benih material dewa, menghabiskan total 40.000 batu dewa kelas rendah. Meski mahal, ada alasan di balik harganya yang mahal. Setelah mendirikan formasi dewa virtual,
bahkan Du Wujiang dan Liu Changqing tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus formasi dan memata-matai rahasianya. Batu dewa tingkat rendah di tangan Cukong jumlahnya kurang dari 40.000 buah, tapi untungnya dia masih memiliki pedang matahari terbit emas, hadiah untuk tempat pertama dalam ujian pemula, yang menutupi kekurangannya. Dalam beberapa hari, setelah pertandingan judai dengan Liu Xinhao selesai, aku akan punya uang. Cukong berkata dalam hati. Setelah meninggalkan paviliun Kizen, Cukong langsung kembali ke villa tempat tinggalnya. Cari artikel aslinya, masukkan herjinruta.com. Pertama-tama dia membongkar formasi ilahi tingkat 1 tingkat rendah yang didirikan di halaman, kemudian mengeluarkan cakram formasi ilahi virtual dan mendesak kekuatan ilahinya untuk disuntikkan ke dalamnya. Wus, wus, wus. Satu demi satu bendera formasi berkibar dan disisipkan di sekitar villa. Saat formasi sihir mulai beroperasi, kekuatan aneh dari formasi itu menyelimuti seluruh villa. Cukong merasakan kekuatan formasi dewa virtual dan mengangguk puas. Setelah itu, Cukong berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Dia menanam obat-obatan ajaib tingkat 1 dan 2 serta benih material ajaib yang telah dibelinya ke dalam tanah kekacauan, lalu duduk bersila di atas batu kekacauan dan mengabdikan dirinya pada kultivasi. Dia mengetahui dari tetua kedua bahwa di antara 3 orang lainnya yang memasuki lembah naga kali ini, Du Feiyu, yang terkuat, merupakan kebanggaan keluarga Du, dan kultivasinya telah mencapai puncak tingkat ke-6 awal dewa sejati. Untuk menghindari kemunduran, seseorang harus meningkatkan kekuatannya beberapa tingkat sebelum lembah naga dibuka. Waktu bagaikan air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 32,5 tahun telah berlalu di lantai 7 pagoda. Cukong terlihat duduk bersila di depan tungku alkimia, pikirannya sangat terkonsentrasi. Api di tungku sedang berkobar, dan langkah kunci dalam alkimia, yaitu mencairkan ramuan, telah diambil. Di bawah kendali kekuatan jiwa Cukong yang kuat, cairan obat dari 5 obat ajaib tingkat 1 perlahan bergabung dan akhirnya berubah menjadi 14 pil bundar. Setengah jam kemudian, Cukong tiba-tiba membuka matanya, dengan santai mengangkat hembusan angin, dan mengangkat tutup tungku. Wus, wus, wus. 14 aliran cahaya ungu melesat keluar dari tungku alkimia, dan aroma harum ramuan itu langsung memenuhi seluruh ruangan. Saat berikutnya, 14 pil ungu jatuh di depan Cukong. Dia memandangi pil-pil itu, senyum puas tersungging di bibirnya. Akhirnya, aku bisa memurnikan pil Dewa Yuan ungu bermutu tinggi dengan tingkat akurasi 100%. Pil ungu di depannya disebut Ziyuan Sendan, Sendan tingkat menengah tingkat pertama, dan khasiatnya beberapa kali lebih kuat daripada Seng Xuandan. Dengan bantuan catatan tentang pil dewa tingkat rendah dan latihan sejumlah besar obat dewa tingkat pertama, tingkat alkimia Cukong berhasil memasuki ranah master pil dewa tingkat menengah tingkat atas. Selain itu, dengan bantuan penjelasan rinci tentang susunan dewa tingkat rendah dan pelatihan sejumlah besar bahan dewa tingkat pertama, level susunannya juga telah memasuki ranah master susunan dewa tingkat menengah tingkat pertama. Selain itu, setelah 32,5 tahun berlatih keras, kultivasi Cukong telah meningkat ke tingkat keempat akhir dewa sejati. Alam fisiknya juga telah meningkat, dan hanya dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan para kultivator tingkat akhir dewa sejati tingkat keempat biasa. Bila Ki dan badan bersatu, itu sudah cukup untuk mengalahkan kultivator di akhir tingkat kelima dewa sejati. Ini hanyalah kekuatan tempurnya yang tampak. Jika dia mengeluarkan semua kartu trufnya dan menggunakan semua kekuatannya, bahkan seorang kultivator di tahap tengah tingkat ke-6 dewa sejati tidak akan menjadi lawannya. Saat Cukong hendak melanjutkan latihannya, alisnya tiba-tiba terangkat saat dia merasakan seseorang memasuki villa. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 4 hari berlalu di dunia luar. Cukong mendorong pintu hingga terbuka dan melihat bahwa orang yang datang adalah Liu Zixu. Dia segera mengerti bahwa lembah naga akan segera dibuka. Menurut taruhan, sebelum pergi ke Longgu, dia harus kembali ke keluarga Liu dan bertaruh dengan Liu Xinhao. Cukong, lembah naga akan segera dibuka. Apakah kamu yakin ingin bertarung dengan Liu Xinhao? Liu Zixu membenarkan, jika kamu merasa sedikit enggan, aku akan membawamu untuk meminta Patriark membatalkan pertarungan. Cukong tersenyum dan berkata,
Jangan khawatir, Saudara Zixu. Aku tidak pernah melakukan apapun tanpa keyakinan. Aku pasti akan mengambil 100.000 batu dewa tingkat rendah milik tetua kedua. Liu Zixu menatap ekspresi Cukong dan merasa bahwa dia tidak berpura-pura, jadi kekhawatirannya sedikit menghilang. Kemudian, keduanya meninggalkan villa dan kembali ke keluarga Liu. Saat keduanya tiba di arena bela diri, sudah ada cukup banyak orang yang mengerumuni mereka. Untuk mencegah Cukong mengingkari janjinya, tetua kedua sudah menyebarkan berita tentang pertarungan judai kedua pria itu ke seluruh keluarga Liu. Seorang pendatang baru yang baru saja naik ke alam abadi berani bertaruh dengan Master Hao. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati. Kabarnya, pejabat tamu yang baru direkrut ini adalah orang yang disukai para dewa dan diberkati oleh para dewa. Bahkan jika dia benar-benar orang yang disukai surga, lalu kenapa? Tuan Muda Hao adalah cucu dari tetua kedua. Dia sangat berbakat. Di bawah pelatihan tetua kedua yang tekun, kultivasinya telah mencapai tingkat kelima akhir dari dewa sejati. Dia tidak ada bandingannya dengan Zhou Yunting. Cukong hanya mencari masalah dengan berjudai dengan Tuan Muda Hao. Kudengar bahwa tetua kedua awalnya ingin Master Hao memberikan 20% dari hasil panen lembah naga sebagai kompensasi kepada Cukong. Namun siapa sangka bahwa Cukong tidak tahu apa yang baik untuknya dan bersikeras untuk bertaruh dengan Master Hao. Cukong mendengarkan diskusi di sekitarnya, dengan senyum tipis di wajahnya. Setelah beberapa saat, kenyataan akan menamparkan wajah semua orang. Tetua kedua melihat Cukong datang dan berkata, "Kedua belah pihak, silakan naik ke panggung." Begitu dia selesai berbicara, Cukong dan Liu Xinhao melompat ke panggung seni bela diri pada saat yang sama dan berdiri berhadapan satu sama lain. Liu Xinhao melirik Cukong dan berkata dengan bangga, "Nak, akui kekalahanmu dan serahkan token giok berbentuk naga itu. Aku bisa menyelamatkanmu dari rasa sakit fisik." Cukong berkata dengan tenang, "Jangan bicara omong kosong, cepat mulai pertarungan. Setelah aku menghabisimu, aku masih harus bergegas ke lembah naga." Liu Xinhao merasakan penghinaan dalam kata-kata Cukong dan langsung marah. Sebagai kebanggaan keluarga Liu dan cucu dari tetua kedua, tidak ada pendatang baru yang berani memandang rendah dirinya seperti ini. "Wah, kau benar-benar membuatku marah," kata Liu Xinhao dingin, "aku akan membuatmu membayar harga atas kesombonganmu." Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu tetua kedua mengumumkan dimulainya duel, Liu Xinhao berubah menjadi bayangan dan menyerang Cukong. Dia sangat marah, dan pada awalnya dia mengeluarkan kultivasi tingkat kelima dewa sejati. Sambil memegang pedang merah tajam, dia langsung menebas beberapa energi pedang. Cukong tersenyum menghine, dan sama sekali tidak menganggap serius serangan Liu Xinhao. Dia mengepalkan tangan kanannya, menyatukan tenaga dan badannya menjadi satu, dan meninju ke depan. Ledakan! Kekuatan pukulan yang dahsyat itu menciptakan badai yang mengerikan, langsung menghancurkan energi pedang yang datang, dan kemudian, dengan kekuatan yang tidak berkurang, menghantam Liu Xinhao dengan ganas. Apa? Wajah Liu Xinhao berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cukong dapat menghancurkan serangannya dengan satu pukulan. Dia segera mengangkat pedang merah di tangannya untuk melawan. Kutu kupret, kutu kupret, kutu kupret. Walaupun dia menangkis pukulan itu, dia terlempar ke belakang beberapa langkah. Melihat tangan kanannya yang sedikit gemetar, Liu Xinhao segera mengerti bahwa kemampuan bertarung Cukong tidak berada di atasnya. Bukankah dikatakan bahwa Cukong harus menggunakan semua kartu asnya untuk mengalahkan Zhou Yunting dalam ujian pemula? Baru 4 hari berlalu, bagaimana kekuatan tempurnya bisa meningkat begitu banyak? Sebelum Liu Xinhao bisa pulih dari keterkejutannya, Cukong menggunakan keterampilan berjalan di langit tanpa jejak dan menyerangnya dalam sekejap. Bersambung.